Setiap awal tahun, banyak orang bersemangat bikin resolusi keuangan. Mau lebih rajin nabung, melunasi utang, mau mulai investasi. Tapi kenyataannya, beberapa minggu atau bulan setelahnya, resolusi itu udah hilang entah kemana. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi berulang-ulang setiap tahun? Dan kenapa kita sulit banget konsisten dengan resolusi keuangan kita sendiri? Fenomena resolusi yang gagal. Kalau kita jujur, resolusi keuangan itu seringkali hanya jadi ritual tahunan. Di minggu pertama Januari, kita bersemangat. Kita bikin catatan, tahun ini harus punya tabungan sekian juta. Tahun ini harus disiplin bikin anggaran. Tahun ini nggak boleh jajan berlebihan. Tapi, begitu masuk minggu ketiga, semangat mulai turun. Di bulan Februari, target udah dilupakan. Lalu di akhir tahun, kita bilang, ya udah nanti coba lagi tahun depan. Faktanya, sebuah survei yang dilakukan oleh US News and World Report menemukan bahwa sekitar 80% resolusi tahun baru gagal dijalankan sebelum akhir Februari. Artinya, hanya sedikit orang yang benar-benar konsisten hingga akhir tahun. Dan kalau ditarik lebih dalam, resolusi keuangan itu seringkali gagal bukan karena kita nggak punya niat, tapi karena kita nggak tahu bagaimana cara membuat sistem yang bisa menopang niat itu. Kenapa resolusi keuangan gagal? Mari kita ilustrasikan biar lebih mudah dipahami. Bayangin kamu lagi di awal tahun, kamu menulis resolusi, aku mau nabung 30% dari gaji setiap bulan. Kedengarannya keren, targetnya jelas, motivasinya tinggi. Tapi ada masalah, gaji kamu masih ngepas untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi ada cicilan, biaya tak terduga, dan gaya hidup yang sering bikin bocor. Hasilnya, resolusi itu langsung mentah di bulan pertama, karena target terlalu tinggi tanpa melihat kondisi nyata. Ada beberapa alasan utama kenapa orang gagal bikin resolusi keuangan. 1. Target tidak realistis. Banyak orang terlalu bersemangat di awal dan bikin target tinggi. Misalnya, mau lunasi semua utang dalam setahun. Padahal, kalau dihitung, penghasilan bulanan aja belum cukup untuk kebutuhan pokok. Tidak punya rencana detail. Resolusi tanpa rencana itu ibarat mau pergi ke tujuan tanpa peta. Kamu tahu mau kemana, tapi nggak tahu jalannya. Kurang kontrol diri dan godaan gaya hidup. Diskon, promo, sosial media, semua ini jadi godaan besar yang bikin rencana keuangan berantakan. Nggak ada sistem otomatis. Banyak orang hanya mengandalkan niat, padahal niat itu gampang luntur. Kalau nggak ada sistem otomatis seperti auto debit untuk menabung, resolusi jadi mudah dilanggar. Tidak ada alasan yang kuat. Resolusi hanya ditulis karena ikut tren, bukan karena benar-benar punya tujuan mendalam. Kalau nggak ada alasan kuat, semangatnya cepat padam. Ilustrasi kehidupan sehari-hari. Coba kita ilustrasikan lagi dengan situasi sederhana. Seorang karyawan bernama Andu punya resolusi keuangan, dia ingin menabung 20 juta dalam setahun. Di bulan Januari, dia berhasil menabung 2 juta. Tapi di bulan Februari, ada kebutuhan tak terduga, temannya menikah, ada biaya tambahan, plus dia tergoda beli gadget yang lagi viral. Tabungan bulan Februari batal masuk. Di bulan Maret, semangatnya sudah turun. Andi bilang, ya udah deh, nanti aja deh mulai lagi kalau gajiku naik. Akhirnya, resolusi tabungan itu hilang begitu saja. Ilustrasi ini bukan cuma soal Andi, tapi juga cermin buat banyak dari kita. Kita sering membuat resolusi dengan niat baik, tapi lupa bahwa hidup penuh distraksi dan kebutuhan tak terduga. Bagaimana cara agar resolusi keuangan berhasil? Supaya resolusi keuangan nggak lagi jadi sekedar janji kosong, kita butuh pendekatan yang berbeda. Mulai dari target yang realistis. Kalau gaji kamu masih ngepas, jangan langsung targetkan tabungan besar. Mulailah dari jumlah kecil, misalnya 5-10% dari penghasilan. Buat rencana yang terukur. Misalnya, bukan sekedar aku mau nabung lebih banyak, tapi aku akan transfer Rp500.000 ke rekening tabungan setiap tanggal gajian. Jadi meskipun kamu tergoda belanja, uang tabungan sudah otomatis disisihkan. Punya alasan yang kuat. Tanyakan ke diri sendiri, kenapa aku harus berhasil dengan resolusi ini? Kalau alasannya cukup kuat, seperti ingin bebas utang atau menyiapkan dana darurat, kamu akan lebih termotivasi. Evaluasi berkala. Setiap bulan, cek kembali apakah resolusi berjalan sesuai rencana. Kalau gagal, jangan tunggu tahun depan, perbaiki saat itu juga. Fakta tambahan yang menguatkan. Studi dari American Psychological Association menyebutkan bahwa resolusi lebih mungkin berhasil jika dibagi menjadi tujuan kecil yang terukur dibanding satu target besar yang abstrak. Daniel Kahneman, peraih Nobel Ekonomi, juga pernah menjelaskan dalam teorinya tentang perilaku keuangan
Manusia cenderung mengambil keputusan keuangan berdasarkan emosi jangka pendek, bukan logika jangka panjang. Itu sebabnya resolusi gampang kandas. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah resolusi keuangan gagal bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita nggak punya sistem yang benar. Kalau resolusi hanya mengandalkan semangat awal tahun, pasti cepat padam. Tapi kalau didukung dengan target realistis, rencana detail, sistem otomatis, dan alasan yang kuat, resolusi itu bisa bertahan sepanjang tahun. Jadi, tahun ini jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan biarkan resolusimu berhenti di bulan Februari. Mulailah dengan langkah kecil tapi konsisten, karena disitulah perubahan besar dimulai.